kita datang, karena saya juga pernah merasakan. Mau talim nih kan udah niat dari rumah, udah niat talim lah pokoknya. Begitu datang ada satu orang yang nyeletuk. Nah gitu dong, datang kemarin kemana aja. Itu walaupun celetukannya sepele, bagi kita tuh sangat orang gua mau talim malah diginin. Ya udah besok mending nongkrong gak usah talim. Nah itu. Nah inisiatif dari situlah kita ngadain talim tongkrongan. Alhamdulillah ketika Suban itu yang tadinya tidak aktif itu sekarang beberapa banyak malah yang aktif dalam bidang ukhuwah terutama itu. Untuk ukhuwah pun alhamdulillah mulai berjalan nih. Kayak ada tongkrongan anak-anak bengkel gitu kan. Alhamdulillah aktif ukhuwah. Yakuza, terus ada One Blood, ada Kobong, banyak tuh kan sebut-sebutan istilah tongkrongannya. Jadi kami akan memenangkan banner yang menolak keras kedatangan timnas Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari podcast Riasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riasa TV, kembali lagi kita di acara Pokari Podcast Riasa TV. Kali ini kita kedatangan tamu dari Suban Markas 1 Cilengsi. Beliau adalah Mas Abdul Basir dan Mas Imamul Haqpora. Ya. Sehat Mas Abdul Basir? Alhamdulillah. Mas Imam sehat? Iya. Pemirsa Riasa TV, saat ini kita akan bincang-bincang tentang kegiatan Suban Markas 1. Dan juga kita akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan Posma, ya. Apa itu Posma nanti kita tanyakan langsung kepada beliau, ya. Mas Abdul Bahir, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mas Imam sehat ya? Alhamdulillah. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya, karena ini Suban Markas 1 kelihatannya sedang giat sekali, ya, banyak kegiatan-kegiatan yang insya Allah positif ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang Posma. Posma itu apa ya? Silakan dari Mas Imam dulu mungkin. Jadi Posma ini singkatan dari Pekan Olahraga Suban Markas yang kita adakan per setiap setahun sekali, yaitu di bulan Agustus. Biasanya kan kita ngadain itu olahraga, misalkan kayak futsal atau aja, atau Agustusan kita ngadain untuk anak-anak SMI-nya atau anak tarbiyah. Nah untuk yang Suban kan jarang nih. Makanya belum ada ya? Dulu kata udah pernah ada, Dulu pernah, cuman semakin sini semakin nggak ada. Makanya kita dari Suban ada inovasi baru untuk mengadakan Posma, Pekan Olahraga Suban Markas. Nah Posma ini bukan hanya satu bidang olahraga, tapi banyak bidang olahraga. Misalkan seperti bulu tangkis, tenis meja, volley, terus dari bidang e-sportnya ada juga Mobile Legend gitu kan, dan lain sebagainya. Oh, udah nyamain SEA Games ya? Nah itu, nah kan Posma kan orang. Jadi selama Agustusan itu banyak kegiatan gitu, kegiatan insya Allah yang positif lah untuk kita menyatukan Suban-Suban di markas ini. Itu mulai dari senior sampai yang junior, yang Suban-Suban bunda gitu. Oh, dalam rangka merangkul semuanya ya? Nah, betul, tujuan kami untuk ke sana. Nah, terus Agustusan ini kenapa nggak jalan nih? Nah, afwan juga buat semuanya ya, Posma tidak berjalan karena pertama waktu terlalu mepet itu kan. Makanya kemarin banyak juga yang japrik saya terkait Posma. Saya jawab Posmanya diundur sampai nanti tahun depan gitu. Yang kedua, kurang siapnya panitia gitu. Kurang siapnya panitia, kurang antusias juga dari panitia gitu kan. Dari panitia atau dari peserta? Dari peserta sih alhamdulillah banyak antusias nih. Cuman dari panitianya ya gitu, nggak ada yang mau gerak gitu. Makanya daripada capek sendiri kan, ya udah ditunda aja lah. Sampai tahun depan ya? Tahun depan baru ada. Artinya persiapannya 1 tahun nih? Iya. Ya kan sampai Agustus tahun depan. Nah, kalau 1 tahun kan harusnya persiapannya matang banget ya? Insya Allah matang. Nah, oke, baik. Kemudian cabang olahraga di Posma itu kan banyak nih? Iya betul. Nah itu ya tentunya kan pesertanya kan dari Suban juga kan? Iya. Terbatas Suban Markas aja apa Suban dari wilayah lain boleh ikut? Kemarin setelah hasil musyawarah itu awalnya dari Suban Markas aja nih. Kemudian ketika kita share di sosial media, ternyata antusias dari Suban-Suban di luar Markas 1 Cilengsi itu banyak yang mau ikut. Bahkan dari luar, bukan yang Suban juga ya, dari Karang Taruna yang orang luar juga mau gabung gitu kan.
Makanya antusias sih alhamdulillah cukup membeludak gitu terkait Posma ini gitu kan. Nah itu dari panitia sendiri, dari Karang Taruna di luar Suban Markas, di luar Suban wilayah juga, yang di luar Jamaah Muslimin itu dipersilakan untuk ikut juga atau gimana? Untuk saat ini sih karena masih awal ya, jadi untuk intern kita dulu nih gitu. Nah next kemudian kalau emang nih kita berhasil gitu kan untuk Posma ini, baru kita boleh keluar sekalian juga siar kita kan, tapi dalam bentuk olahraga gitu kan gitu. Oke, terus terkait Suban Cup nih, futsal nih, ya kan? Informasinya kan satu minggu lagi ya, tanggal 28 besok ya. Nah, itu saya pengen tanya juga nih, visi misi rencana Suban Cup ini dalam rangka apa nih? Apa Agustusan juga atau emang udah rutinitas Suban Cup atau gimana, Mas Basir? Untuk Suban Cup ini biasanya kan itu diadain dulu tuh sampai 1 tahun 1 kali. Jadi ini Suban Cup yang ke-9. Oh, ini udah 9 kali ya? Jadi sebelumnya Suban Cup yang ke-8 itu 2020. Itu udah vakum 1 tahun. Jadi kita bangkitkan lagi buat Kiro Subannya, dan kami harap tujuan kompetisi Suban Cup ini jadi mempererat tali silaturahim dan ukhuwah sesama Suban senior, Suban yang junior juga, dan beberapa Suban pendatang dari wilayah masing-masing. Artinya bukan Suban Markas, tapi dia pendatang dari wilayah lain, tinggal di Markas. Ya, betul. Tinggal sementara, itu Iya. juga bisa diikut sertakan ya? Iya, betul. Oke. Sementara ini antusiasme dari Suban sendiri gimana? Alhamdulillah antusias itu sangat membludak ya. Jadi pada semangat jadi mempersiapkan untuk Suban Cup ini yang akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus ini. Begitu. Nah, terus tujuannya dibikin Suban Cup ini apa nih? Tujuan dari panitia apa? Apa ada misi terselubung apa gitu? Tujuannya Apa pertama cuma olahraga sih biasa aja? bukan olahraga biasa. Pertama sih kita biar saling mengenal satu sama lain antara Suban senior dan Suban junior dan Suban-Suban pendatang. Jadi biar kenal nih. Terus biar mempererat tali silaturahim, dan kita nanti bisa didata mana Suban-Suban yang berbakat dalam sepak bola gitu. Terus kami juga harap bukan karena jadi Suban Cup ini kami mengharapkan jadi nanti Suban-Suban yang kurang bersinergi dalam markas, jadi nanti bisa bersinergi lagi dari segi ukhuwah dan Suban tersebut. Oh gitu ya. Kemudian ini kan di Suban Cup ini kan futsal nih ya. Nah, sementara Suban-Suban ini banyak yang jarang main futsal atau bahkan bisa dibilang nggak bisa lah main futsal. Tetap diikut sertakan juga bagaimana? Tetap diikut sertakan. Diikut sertakan. Ya bisa jadi tim mereka buat apalah, buat pendukung atau ya semacam pendukung tim hore lah gitu. Gotong-gotong makanan gitu. Gotong-gotong kostum gitu ya. Terus saya sebagai selaku ketua panitia Suban Cup, nanti saya rencana jadi kami akan membentangkan banner yang berisi tentang menolak keras. Apa yang ditolak tuh? Yaitu kedatangan timnas itu ya, Israel. Timnas U19. U19 gitu. Jadi kita karena kaitan Piala Dunia tahun depan ya. Iya benar. Itu U20 kan ya? nanti kan U20 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 kalau nggak salah itu. Iya. Jadi kami akan memenangkan banner yang menolak keras kedatangan timnas Israel
dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. di Indonesia. Berarti ini ada misi juga ya. Ada misi Salah juga. satu misinya Iya. menolak kedatangan timnas Israel U20 ya. Oke. Kemudian di luar daripada misi yang tadi tuh. Ini kan pertama nih, Subban ini merangkul Subban, ya kan. Nah, saya mau tanya nih, kenapa kadang-kadang Subban ini kok di olahraga di futsal rame, tapi kalau di sholat berjamaah, di taklim itu sepi tuh. Itu kenapa tuh Subban tuh? Mungkin yang namanya Subban ya mungkin dengan cara yang lain kita cara mengajinya lah gitu. Atau mungkin ini bagian dari cara merangkul dulu gitu. Iya betul, olahraga ini. kita ya bagian dari cara merangkul. Sebelumnya kan kita pernah ya Saudara Imam ya, kita pernah ada Subban Camp, yaitu alhamdulillah antusias, benar-benar rame ya. Dari itu jadi Subban itu yang tadinya tidak aktif, itu sekarang beberapa banyak malah yang aktif dalam bidang ukhuwah terutama itu. Jadi selesai dari Subban Camp kemarin, tindak lanjutnya ukhuwah jadi lebih rame Nah, dari itu. alumni-alumni Subban Camp ya. Iya. Taklim jadi lebih rame. Itu tujuannya salah satunya itu. Ya jadi kita sudah setelah Subban Camp kemarin, kita ngeliat antusias Subban, terutama Subban emang dia yang udah ngejauh nih kan, kita rangkul, alhamdulillah itu berhasil gitu kan. Berapa persen? Dari sekian banyak yang sudah menjauh nih? Alhamdulillah sih 60% lah. 60% berhasil dirangkul lagi ya. Setelah itu kita ngadain program-program gitu kan, dari mulai program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, adapun program jangka pendeknya itu yang pertama tadi aktif dalam ukhuwah, itu. Yang kedua aktif taklim, itu kan. Yang ketiga Amsol kita nggak bisa setiap minggu sekali, gitu kan. Jadi untuk Subban ini, terutama Subban yang junior ya, Subban yang muda, Amsolnya per 2 minggu sekali, gitu. Yang diamasolehin sudah ini nama Subban atau dari markas? Untuk Subban sendiri Amsolnya gimana diambil markas gitu kan. Kayak kok itu kita Amsolnya di Galen tuh alhamdulillah tuh 25 orang lah. Kita turun itu kan. Itu 1 minggu setelah Subban Camp. Kita membersihkan lapangan galian kan gitu. Kemudian program selanjutnya yang ini masih program jangka pendek, santunan untuk Subban yang sedang sakit. Itu ada Subban yang sakit. Jadi kita datang ke sana nih untuk memberi santunan gitu. Nah, adapun program yang sudah berjalan itu program taklim, kita nyebutnya itu taklim tongkrongan. Jadi di Subban ini kan banyak nih Subban yang dia nongkrong persikas-sikasnya, kita datengin tuh taklim. Alhamdulillah itu udah berjalan 2 bulan lah. 2 bulan ini. Jadi didatengin ke tongkrongannya taklim di situ. Ya, betul. Karena setiap tongkrongan beda-beda temennya ya. Ya, betul. Nah, kenapa kita melakukan hal demikian? Karena Subban yang junior ini ya, ibarat mereka tuh bukan anti taklim jualan, tapi kayak apa sih namanya? Pakai Bukan segan gitu. Segan pertama. Yang kedua orang-orang tua-tua semua. Yang ketiga ini yang paling sering ketika nih kita datang, karena saya juga pernah merasakan. Mau taklim nih kan udah niat dari rumah, udah niat taklim lah pokoknya. Begitu datang ada satu orang yang nyeletuk. Nah, gitu dong datang kemarin kemana aja. Itu walaupun celetukannya sepele, bagi kita tuh sangat orang gua mau taklim malah digini nih. Udah besok mending nongkrong gak usah taklim. Nah, itu. Nah, inisiatif dari situlah kita ngadain taklim tongkrongan. Alhamdulillah ketika kita ngelempar nih kan, gimana kalau kita ngadain teman dari Subban itu, ya udah mending kayak gitu aja. Jadi yang pesertanya itu anak-anak tongkrongan semua, ustadz muda gitu kan, yang emang nyambung sama Subban ini gitu. Jadi nggak canggung mereka ya. Gitu kan. Jadi mereka untuk nanya apa, bercanda apa gitu. Alhamdulillah itu berjalan dan antusias sih. Terus jangka panjangnya tadi apa? Nah, itu kan jangka pendeknya. Kemudian untuk ukhuwah pun alhamdulillah mulai berjalan nih. Kayak ada tongkrongan anak-anak bengkel gitu kan. Alhamdulillah aktif ukhuwah. Yakuza, terus ada One Blood, ada Kobong, banyak tuh kan sebut-sebutan istilah tongkrongannya. Saya malah belum kenal ada Yakuza di mana. Yakuza tuh di sana pokoknya pojok. Ada One Blood, ada
udah gubuk lah, banyak lah pokoknya. Nah gitu. Kemudian juga untuk Suban yang sakit yang kita itu apa namanya, santunan, alhamdulillah udah berjalan juga gitu. Nah kemudian kita juga ngadain infak untuk para Suban gitu kan. Nah infak ini buat apa? Pertama untuk santunan kepada orang-orang yang sakit, terutama Suban ya. Nah, kita santuni. Yang kedua untuk misalkan kayak talim tongkrongan ini untuk Suban-Suban yang belum bermaisa, nah itu untuk kita kayak beli snack dan akomodasi dari situ gitu. Jadi untuk infak ini tidak ke markas tapi untuk intern Suban juga, dari Suban dan untuk Suban gitu. Itu jangka pendeknya. Jangka menengahnya insya Allah akan aktif berjamaah di masjid, itu kan. Terus sampai kita membuat program tuh bagaimana cara perekonomian Suban atau membahas maisa Suban untuk Suban-Suban yang belum bermaisa. Nah, itu sudah kita musyawarahkan juga gitu kan. Nah untuk jangka panjangnya kayak biro jodoh dan lain sebagainya gitu. Kemudian dari Subannya sendiri antusias tuh dengan program-program tersebut ya? Ya alhamdulillah gitu kan. Ya, kita jalan step by step gitu. Untuk saat ini kita masih menjalankan program yang jangka pendek. Itu jangka pendek alhamdulillah sedang berjalan gitu. Tapi semua tersentral dari Amir Suban untuk program-program ini, apa ini inisiatif dari Subannya dinaikkan ke Amir Suban atau emang ini kolaborasi antara apa namanya dari Suban-Suban senior kepada Amir Suban? Ini inisiatif dari kita Suban-Suban, baru kita sounding ke Amir Suban. Untuk dimasarin gimana Amir Suban juga, alhamdulillah Amir Suban setuju, Amir Suban sounding ke Amir Markas gitu. Alhamdulillah. Oke, baik, artinya tujuan merangkul Suban yang sudah ya entah mencar kemana tahu nih sudah 60% dikatakan berhasil lah ya. Dan kegiatannya sudah mulai terorganisir ya. Ya kan, mulai dari taklim, ukhuwah, kemudian apa tadi olahraga dan lain-lainnya. Oke, berkaitan dengan apa namanya tadi penolakan kedatangan timnas Israel nih. Ini seru juga nih karena ini kan jadi apa namanya hashtag yang cukup ramai juga nih. Ada beberapa instansi juga yang sudah mengeluarkan statement penolakan terhadap kedatangan timnas Israel U20 nih, ya kan? Termasuk AWG, ya kan? Di kita ada AWG juga menolak kedatangan timnas Israel. Apa ini ada kaitannya sinergi dengan AWG atau gimana? Iya, nanti kami kan selaku Suban di markas 1 ini ya akan bersinergi dengan Aqsa Working Group terutamanya. Jadi mungkin kita akan koordinasi dengan presidium AWG tersebut. Gitu ya. Kemudian tindak lanjut setelah Suban Cup selesai nih, ya kan? Selain dari misi internal tadi kan ada misi eksternal tadi nih. Nah, katakanlah timnas Israel, pemerintah tetap mengizinkan timnas Israel datang ke Indonesia. Apa yang akan dilakukan oleh Suban? Tempur. Mungkin bukan tempur lah. Kita aksi damai untuk menentang keras penolakan kedatangan U20 timnas Israel mungkin di kedutaan besar atau di depan gedung Menpora terutama itu. Berarti aksi-aksi nyata ya, aksi damai di lapangan dalam rangka penolakan. Oke, itu. Kemudian katakanlah ini kan Piala Dunia nggak sebentar nih kan, biasanya berapa lama nih waktunya. Dan mereka kan melakukan pertandingan-pertandingan, ya kan? Ada nggak rencana ketika nanti timnas Israel melakukan pertandingan di penyisihan grup misalnya, ada rencana apa gitu? Seandainya mereka tetap jadi ke Indonesia dan tetap melakukan pertandingan. Israel. Ya, timnas Israel melakukan pertandingan di lapangan. Apakah nanti datang ke sono Suban membentangkan bendera Palestina atau bagaimana gitu mungkin? Kalau itu ya insya Allah jelas pasti itu. Soalnya juga kebetulan kami juga terkait untuk aksi nanti kedatangan timnas U20 Israel. Kita sudah menggerakkan ke pemuda-pemuda Cilengsi, terutama untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang kedua tentang berita Palestina. Nah itu ada kaitan nanti sama nanti gitu. Adapun misalkan kita Suban untuk dilibatkan datang ke sana, kita rangkul nanti pemuda Cilengsi. Nah kemarin alhamdulillah kita udah berhasil mengumpulkan pemuda-pemuda Cilengsi ya.
dan kita sharing tentang Palestina di sana, alhamdulillah mereka antusias semua gitu kan, dan bahkan siap. Bahkan nanti insya Allah kita mau mengadakan kayak mural tentang bendera Palestina itu dalam waktu dekat ini insya Allah. Mural tuh kayak apa sih namanya? Anak STM bilang tuh ngeblok lah. Gitu. Bikin hashtag Palestina. Graffiti. Nah, kayak gitu. Bikin grafiti, temanya penolakan itu. Nah, Oke. Kemudian nih dari rencana merangkul suban-suban yang dari luar markas untuk dalam rangka ini. Ada rencana nggak untuk sebanyak-banyaknya orang akan diajak untuk datang ke stadion mungkin nonton pertandingan Israel dan Palestina dan melakukan sesuatu hal yang ya katakanlah damai tapi menyentuh mungkin gitu. Apa ada rencana apa gitu? Itu insya Allah sangat direncanakan lah pokoknya. ya kan itu. Boleh dibocorin rencananya apa gitu? Nah, kalau di Indonesia kan pertandingan kayak Persija itu kita nih pada datang, gimana nanti Israel yang kesini kita datang dengan kita mengundangkan banner yang sebesar-besarnya tuh, gitu. Ya cuman kita harapkan jangan sampai rusuh gitu kan. Kalau Super Indonesia kan tahu sendiri. Ya. Berarti tadi tempur tuh nggak jadi ya? Ya bagaimanapun kita dengan cara damai lah, ya kan melakukan penolakan dengan cara damai. Berarti setiap pertandingan nanti nih akan dibentangkan banner sebelum pertandingan atau sesudah pertandingan? Yang jelas kalau emang masih pemerintah masih mengizinkan ya timnas untuk datang, ya mau nggak mau kita ke sana gitu kan, dengan mentekan banner. Ya apapun yang bisa kita lakukan lah gitu. Walaupun ya dia tetap jadi main, ya kita tetap menolak keras gitu. Kita tidak diam gitu kan. Kalau pas mau masuknya ternyata ada pemeriksaan, wah nggak boleh nih bawa bendera Palestina, nggak boleh nih karena mancing keributan. Itu gimana tuh? Namanya supporter Indonesia itu pinter-pinter. Apapun dilarang pasti bisa masuk. Jangan gitu, golok atau apapun yang dilarang, tahu ada di dalam gitu kan. Bukan dibawain sama orang dalam ya, Pak? Bukan ya. Ini kali aja. Gitu. Oke, berarti misi besarnya adalah penolakan terhadap kedatangan timnas Israel. Oke, mungkin dari saya sih pertanyaan sementara segitu dulu ya. Mungkin lain waktu kita bisa bahas lagi tentang rencana Subban ke depan mau seperti apa. Kemudian visi dan misi Subban ini ke depannya akan seperti apa. Karena kan kita tahu sesepuh-sesepuh kita, guru-guru kita sudah banyak yang mendahului kita. Tentunya generasi berikutnya adalah kita-kita ini, Subban Markas ini ya. Kalau kita biarkan saja Subban terbengkalai begitu saja berpencar kemana-mana tanpa arah dan tujuan, tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama kan. Baik, terima kasih banyak atas obrolannya Mas Basir dan Mas Imam. Mudah-mudahan rencana dan tujuan yang sudah disampaikan tadi bisa tercapai, bisa terwujud dengan baik. Amin. Dan harapan kita timnas Israel tidak jadi datang Indonesia Amin. ya. Amin. Nah, karena tujuannya kan itu ya. Oke, baik pemirsa RT TV, demikian dulu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.